kabar? Terima kasih. Duduk di sini ya. Halo Andin, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, agak capek sih, banyak pikiran juga, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya karena tetap datang ke sini walaupun kondisinya lagi capek. Semoga kali ini bisa meringankan beban kamu ya. Jadi Andin, pertemuan kita ini sifatnya bebas dan aman. Kamu bisa cerita apa saja kepada saya tanpa meragukan saya, karena ini sifatnya rahasia. Kita punya waktu sekitar 40 menit, dan jika kamu nanti merasa mau lebih lanjut lagi, kita bisa atur pertemuan berikutnya, oke? Terima kasih ya sudah bersedia datang. Saya tahu nggak mudah untuk datang ke sini, tapi kamu udah memulai hari ini. Itu langkah yang bagus. Kamu ingin cerita apa hari ini? Jadi gini Bu, saya itu lagi ada masalah sama teman saya. Dan temen itu tuh udah temen deket banget. Nah kami tuh sekelas, sering bareng, ngerjain tugas juga bareng, kemana-mana bareng. Tapi akhir-akhir ini tuh dia kayak berubah. Kalau boleh tahu itu berubah gimana maksudnya? Kayak gimana ya, dia jadi dingin, terus juga jarang jawab chat saya, terus tapi dia tuh kayak menghindar gitu loh Bu. Kalau bisa di kelas juga bahkan kayak sengaja nggak duduk bareng lagi, biasanya kan sebelahan seperti itu. Oh, jadi kamu menyadari ya dia tiba-tiba diam ke kamu dan itu bikin kamu jadi bingung ya? Iya, saya nggak tahu salah saya itu apa, tapi rasanya kayak dia tuh udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Saya mendengarkan kamu, Din. Saya juga paham ini bukan situasi yang mudah ya buat kamu, karena teman kamu itu tiba-tiba menjauhkan dan pasti rasanya tuh campur aduk gitu kan. Jadi kamu merasa ada perubahan sikap dia yang drastis gitu ya, tanpa alasan yang jelas, dan itu bikin kamu ngerasa gak nyaman gitu ya? Iya betul. Dari cara kamu cerita dan ekspresi wajahmu kelihatan kok kalau kamu itu merasa kecewa dan juga terluka. Mungkin juga ada rasa bersalah ya, meskipun kamu belum tahu rasa salah kamu apa. Iya benar, saya juga mikir terus kayak jangan-jangan saya tuh nyakitin dia atau ada salah kata apa gimana. Apa kamu sudah mencoba tanya langsung ke dia? Atau mungkin mengingat apakah ada omongan kamu yang bikin dia itu jadi seperti itu? Saya pernah nanya, cuma jawaban dia itu singkat, bilangnya lagi capek kayak gitu. Tapi temen saya itu sempat bilang kalau dia itu merasa saya itu nyindir dia di status gitu. Oh, jadi kamu secara nggak langsung ya taunya, berarti itu tahu dari temen dia gitu ya? Padahal status saya itu bukan buat dia. Oh, menarik ya. Di satu sisi kamu merasa tidak bermaksud menyindir, tapi di sisi lain teman kamu itu merasa kamu itu menyindir dia gitu. Jadi sebenarnya itu ada jarak persepsi antara maksud kamu dan teman kamu itu. Iya, saya juga baru kepikiran itu belakangan ini. Saya cuma ngerasa kecewa, terus saya ya unggah itu buat lega aja biar saya ngerasa nggak kepikiran lagi. Kalau kita lihat bersama ya, ada semacam kontradiksi. Kamu ingin hubungan kalian tetap baik, tapi kamu juga sempat mengekspresikan kekecewaanmu itu lewat status gitu ya. Kamu sadar nggak bahwa tindakan itu bisa membuat jarak antara kamu dan teman kamu itu? Iya Bu, sekarang saya mulai sadar. Saya kira waktu itu ya cuma curhat biasa, ternyata dia itu malah mikirnya buat dia, jadinya salah paham. Oke, terima kasih ya sudah jujur. Kadang kita juga ngerasa
kita berhak mengeluarkan unek-unek, tapi ternyata itu juga bisa berdampak ke orang lain. Nah, dengan kesadaran ini kamu jadi tahu kan bahwa mungkin bukan niat kamu yang salah, tapi caranya yang kurang tepat. Iya, saya juga mikir ke sana. Terus saya juga berusaha buat kayak ngomongin ini sama dia baik-baik, tapi saya bingung, saya mulainya dari mana. Oke, kamu sudah tepat kok, sudah mengambil langkah yang tepat, mengenali apa yang terjadi, menyadari perasaan kamu juga, dan menyusun niat untuk memperbaikinya. Itu nggak mudah kok, tapi kamu berhasil melewatinya dengan baik. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, apalagi kalau kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik gitu. Iya, saya memang masih kayak pengen bicara baik-baik sama dia, tapi saya bingung. Terus saya ragu, takutnya dia makin salah, takut saya makin salah di mata dia. Terus saya nggak mau dia makin menjauh dari saya. Kamu kan tadi bilang ingin bicara baik-baik sama dia. Nah, apa kamu pernah membayangkan bicaranya itu seperti apa? Mungkin nanya baik-baik kayak kamu ada masalah apa, kamu ada masalah sama orang lain atau emang masalah sama aku gitu. Itu wajar kok. Kamu ingin memperbaiki ya, tapi kamu juga takut ditolak kan di satu sisi. Tapi kadang diam juga bisa memperbesar masalah kamu. Iya, saya juga sadar dia mungkin nunggu saya ngomong dulu sama dia. Betul, artinya kamu itu sudah sampai di titik menyadari bahwa menunggu bisa memperpanjang masalah. Itu langkah yang penting, Din. Saya hargai keberanianmu itu. Boleh saya tanya, kalau kamu bayangkan satu kalimat yang ingin kamu sampaikan ke dia, kalimat apa yang kamu ingin bicarakan? Saya mau ngomong ke dia kalau aku nggak pernah ada niatan buat nyakitin kamu. Aku juga kangen pertemanan kita yang dulu. Iya, itu kalimat yang tulus nih, dan itu bisa menjadi awal yang baik buat kamu dan teman kamu buat kedepannya. Bukan soal siapa yang salah ya, tapi siapa yang lebih dulu ingin memperbaikinya. Iya, saya juga ingin tahu dia tahu itu. Saya percaya kamu bisa menyelesaikan itu. Kita bisa bantu di sesi selanjutnya untuk menyusun kata-katanya kalau kamu mau. Yang jelas hari ini kamu itu sudah bagus, sudah berani untuk datang ke sini, mengenali perasaanmu sendiri dan menyadari apa yang ingin kamu lakukan. Oke, terima kasih ya. Hari ini saya merasa lebih jelas, lebih lega meskipun masih terasa sedikit berat, tapi rasanya nggak seberat kayak kemarin. Jadi hari ini kamu sudah berbagi cerita bahwa masalah dengan teman kamu itu buat kamu kecewa dan merasa bingung. Kamu mulai menyadari mungkin ada persepsi yang salah dari diri kamu atau dari komunikasi kalian, dan kamu juga sudah menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan kan dengan teman kamu. Iya betul, saya merasa lebih ringan sekarang. Oke, baik Andien, waktu kita sudah hampir habis, tapi saya sangat mengapresiasi keberanian kamu hari ini. Kita bisa lanjut ke sesi minggu depan, dan di sesi itu kita bisa bahas strategi komunikasi dengan teman kamu itu dan kata-kata apa yang mungkin baik buat dibicarakan. Baik, saya sangat butuh itu. Terima kasih. Kalau gitu saya langsung permisi. Ya. Baik, terima kasih Andin. Kamu sudah berani kesini menghadapi masalah, bukan menghindar. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Terima Sampai kasih. jumpa.